Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, damai Tuhan bersamamu. Kita sungguh memiliki Bapa yang murah hati dan kebaikan ilahi yang selalu mengharapkan keselamatan bagi anak-anaknya. Dia selalu memberikan kesempatan dan menunggu dengan sabar setiap perubahan kita untuk berjalan mengikuti perintah dan kehendaknya. Dibutuhkan keberanian untuk mengoreksi diri secara tegas bahwa diri kita telah lalai, bahkan dengan tegas menolak melaksanakan perintah Sang Bapa. Demikian juga selalu dibutuhkan rahmat Allah untuk mengubah perilaku diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau menghendaki kami bertobat dan tidak lalai melaksanakan perintah-Mu. Bebaskan kami dari sikap sombong, merasa diri benar daripada orang lain. Perkenankan kami membangun sikap tobat yang konsisten dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pribadi yang memiliki integritas diri yang solid tampak dalam kesatuan pola pikir dan perbuatan. Iman dan sikap hidup harus sungguh bersesuaian dengan perkataan. Yesus menunjukkan perumpamaan yang kita dengarkan dalam Injil Matius tadi secara langsung kepada para imam kepala dan penatua Yahudi. Dia menyindir sikap ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Mereka ibarat anak pertama yang memberikan jawaban ya kepada permintaan bapaknya untuk pergi ke kebun anggur, tetapi tidak mengerjakan perintah itu. Akibatnya, mereka tidak melaksanakan perintah itu. Mereka tidak berpartisipasi dalam keselamatan. Ironinya, kursi atau ruang kosong yang mereka tinggalkan akan diisi oleh para pemungut cukai dan pelacur-pelacur yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Ajakan Allah untuk bertobat perlu ditanggapi secara serius dan konsisten oleh manusia. Orang tidak cukup hanya mengatakan "ya", tetapi tidak melaksanakan sikap pertobatan. Pertobatan butuh sebuah tindakan konkret yang mengubah diri dari situasi kesalahan dan dosa ke arah penyesalan dan perbaikan sikap. Yohanes telah mewartakan pertobatan dan mereka mendengar warta itu, namun tidak menanggapinya, tidak percaya kepada Yohanes. Mereka pun menolak, bahkan menantang pewartaan Yesus sendiri. Sebagai sebuah kontras atau perlawanan, Yesus mengangkat sikap para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang dinilai sebagai orang-orang yang berdosa. Perwakilan dari anak yang mengatakan, "Tidak mau, Bapa." Walaupun kemudian mereka menyesal dan berbalik
percaya kepada Yesus. Perumpamaan ini mengajarkan dua hal. Pertama, tetaplah konsisten hidup dalam kebaikan dan kebenaran dengan selalu mengupayakan pertobatan dan keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Kedua, selalu ada kemungkinan untuk berubah ke arah pertobatan. Ketika manusia membuka hatinya untuk disentuh oleh Roh Kudus, disitulah Roh Kudus akan mengubah hati manusia menjadi lembut dan penurut kepada Allah. Perubahan terjadi ketika orang menyadari bahwa dirinya harus berubah. Orang harus mengenali bahwa langkahnya keliru, menyimpang, tersesat, dan harus ada kesadaran diri yang mendesaknya untuk berubah, berbenah diri. Rahmat Allah selalu dibutuhkan untuk mengubah seseorang berjalan menuju kebaikan dan kebenaran. Kita tidak pernah dapat melakukan sesuatu yang baik jika tidak diinspirasi dan dihembusi oleh rahmat Allah, oleh Roh Kudus-Nya. Maka marilah kita konsisten mengupayakan pertobatan dan nyatakanlah tobat kita itu dengan bergegas melaksanakan perintah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas rahmat persatuan kami dengan Dikau dalam santapan Ekaristi Kudus-Mu. Semoga persatuan ini memampukan kami dalam melaksanakan perintah Bapa. Lebih-lebih, memampukan kami untuk menyadari kesalahan diri dan melaksanakan pertobatan yang sejati. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa bersikap konsisten dalam hidup pertobatan dan mengupayakan keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kita pun diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
dosaku selalu terbayang di hadapanmu.